Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di Metronic Channel, channelnya ngaji elektronik online. Pada kesempatan yang bagus ini, kita akan membuat konten video tentang power supply atau catu daya. Pada kesempatan ini, di sini kita ada beberapa contoh power supply, bahwa power supply itu terdiri dari penurun tegangan yang dikerjakan oleh trafo atau transformator, kemudian dilanjutkan dengan proses penyearah dari listrik AC menjadi listrik DC, dari listrik AC menjadi listrik DC. Sedangkan untuk proses berikutnya adalah bagian regulator atau bagian dari pengatur tegangan atau arus listrik di bagian sini untuk bagian regulator. Jadi diturunkan, disearahkan, baru disetabilkan, baik arus maupun tegangannya. Itu sekilas info dari bagian power supply yang perlu kita perhatikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar dari rangkaian power supply atau catu daya atau adaptor. Dikatakan bahwa power supply terdiri dari 3 bagian proses. Yang pertama adalah bagian dari trafo atau transformator. Ini berfungsi sebagai penurun atau penaik tegangan. Jadi menurunkan dari listrik PLN 220 volt normalnya ya, diturunkan menjadi listrik AC bisa 12, bisa 24 dan seterusnya. Jadi trafo ini berguna untuk menurunkan listrik AC menjadi listrik AC yang lebih kecil, 220 menjadi misalnya 12 volt. Sedangkan proses berikutnya ada di bagian dioda rectifier atau dioda penyearah. Dioda ini berperan atau berguna untuk menyearahkan listrik AC yang dihasilkan dari trafo ini, sekunder trafo ini. Ini masih listrik AC dirubah menjadi listrik DC. Jadi listrik AC dirubah menjadi listrik DC oleh 4 dioda ini. Nah, dioda yang seperti ini disebut dioda penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier. Untuk menghasilkan positif, maka di sini bisa dilihat dioda anoda katoda ini. Apabila anoda ke trafo, maka yang lolos ke bagian sini, ke kapasitor ini adalah positif. Ini dioda mengambil positif dari yang trafo atas, kemudian yang dioda yang satunya mengambil positif dari kaki trafo yang bawah. Sedangkan negatifnya yang ke arah kiri. Anoda di depan, maka yang keluar ke sini adalah negatifnya. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Yang selanjutnya, untuk menghasilkan listrik yang halus, maka dipasang yang namanya kapasitor atau kondensator. Jadi kapasitor ini berfungsi untuk meratakan tegangan ripple yang dihasilkan dari hasil penyearahan menggunakan 4 dioda ini.
Selanjutnya proses berikutnya adalah proses di bagian ini sering disebut dengan regulator atau bisa dikatakan juga stabilisator. Contoh di sini kita menggunakan dioda Zener. Dioda Zener ya. Penyetabilnya menggunakan dioda Zener, ini kurang tandanya, ini kurang ini. Dioda Zener. Jadi dioda Zener ini berperan untuk menentukan tegangan yang kita inginkan. Jadi apabila kita menginginkan tegangan 12 volt, maka kita akan beli Zener yang 12 volt. Apabila kita menginginkan tegangan yang 24 volt, maka Zener ini kita beli yang Zener yang 24 volt. Banyak sekali tegangan-tegangan Zener itu, mulai dari 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, 18 volt, 24 volt, dan seterusnya. Bahkan sampai ada Zener yang sampai ratusan volt. Sesuai dengan yang kita inginkan nanti. Jadi kalau Zener ini tegangannya sudah stabil sesuai dengan tulisan yang terdapat pada Zener. Artinya stabil itu apabila listrik dari PLN itu naik, misalnya dari 220 menjadi 225 atau 230, maka otomatis tegangan yang disearahkan oleh diode penyearah ini akan naik juga di kapasitor ini. Tegangannya kalau listrik naik, di kapasitor ini juga akan naik. Tetapi di titik tengah sambungan antara resistor dan Zener ini akan dihasilkan tegangan tetap, karena yang menyebabkan tegangan tetap adalah Zenernya. Lalu resistor sebagai apa? Resistor ini sebagai penahan arus. Soalnya kalau ini langsung atau resistor terlalu kecil, nanti Zener ini tidak kuat, panas terus short, hubung singkat alias mati, maka tegangan di sini nanti akan nol. Jadi resistor ini sebagai pembatas arus, sedangkan Zenernya adalah penentu tegangan. Jadi di titik ini tegangan sudah stabil, tetapi arusnya kecil karena arus ditentukan oleh resistor. Sedangkan kalau mau arusnya tetap besar, maka dikuatkanlah dengan transistor. Jadi transistor ini berguna sebagai penguat arus. Jadi penentu tegangannya oleh Zener, penentu arusnya adalah transistor. Jadi kalau dilihat di sini nanti tegangan di Zener misalnya 12 volt, di kaki emitor ini nanti juga akan 12 volt. Tetapi di basis ini arusnya kecil, 12 volt tetapi arusnya kecil. Tetapi kalau di emitor ini sama-sama 12 volt tapi arusnya lebih besar. Bahkan sebenarnya tegangan di emitor ini lebih kecil daripada tegangan di basis. Misalnya di basis itu 12 volt, maka di emitor itu bisa 11,5 atau 11,4 atau 11,7 volt. Jadi setiap lewat transistor maka tegangannya akan berkurang sekitar 0,4 sampai 0,7 volt. Ya, dianggap rata-rata itu 0,6 volt. Maka kalau di basis ini 12 volt, maka di emitor ini akan keluar tegangan berkurang sebesar sekitar 0,6 volt. Jadi di sini bisa 11,4 volt atau 11,45 volt. Baik, selanjutnya kita akan action untuk pengukuran rangkaian power supply pada rangkaian yang sebenarnya. Konon katanya
praktek itu adalah membuktikan teori. Jadi pada rangkaian ini kita akan mengukur dulu listrik yang masuk ke trafo. Listrik yang masuk ke trafo ini akan kita ukur berapa volt. Kita ukur di sini. Coba berapa volt ini hasilnya. Ternyata listrik hari ini dari PLN itu 222 volt. Dianggap standar, normalnya 220, ini 222 volt. Oke, berarti sangat normal sekali. Trafo ini difungsikan sebagai penurun tegangan AC 220 dari PLN menjadi AC. Kalau di sini tertulis 9, 12, 18, 25, terus 32. Di sini kita ngambil di 0 dengan 18. Maka akan kita ukur berapa volt di sini. Kita turunkan batas ukurnya saja, kita paskan aja di sini. Kita turunkan batas ukurnya. Berarti terukur AC 18,2 volt. Nah, ini tertulis di trafo 18 volt, tetapi terukur 18,2 atau 3 volt. Dianggap normal. Karena listrik di primer tadi yang normalnya 220 terukur 222. Maka yang seharusnya sekunder ini 18 volt, ini terukur 18,2 atau 3 volt. Mudah-mudahan kelihatan itu di sini. Bisa diukur di sini juga bisa, di ujung sini. 18,3 volt, sama. Oleh dioda penyearah, jadi 4 dioda ini sesuai dengan gambar yang tadi kita jelaskan. Dioda yang 4 ini merupakan dioda penyearah gelombang penuh atau sering disebut dengan full wave rectifier. Merubah listrik AC 18 volt menjadi listrik DC. Listrik DC kita arahkan untuk multitester kita ke DC ya. Coba kita ukur AC yang ke sini positif, yang ke bawah sini negatif. Bisa kita ukur di sini berapa volt. Jadi di sini terukur 25, atau 26 volt ya. Jadi terukur 26 volt, 25 sampai 26 normal, karena listriknya tadi 18, setelah disearahkan menjadi 25 volt. Jadi menurut ketentuan, kalau dari trafo ini 10 volt, misalnya 10 volt, maka setelah disearahkan oleh 4 dioda ini akan naik menjadi kira-kira hampir 1,5 kali dari yang ada di trafo. Jadi kalau di sini misalnya 10 volt, maka di sini sekitar 14 sampai 15 volt. 14 sampai 15 volt. Atau yang dari trafo ini dikalikan akar 2. Akar 2 itu sekitar 1,4. 1,4. Berarti kalau 10 jadi 14. Kalau 18 itu berarti jadi 24, sekitar 24. Nah, ini tadi 18,3, maka di sini terukur kira-kira 25 sampai 26. Di situ terukur 25,4.
Jadi sangat normal dan sesuai dengan ketentuan pada teorinya. Jadi ini hasil penyiarahannya adalah 25 volt, masuk 18, keluar sekitar 24-25 volt. Dilanjutkan ke bagian stabilizer. Di sini ada dua komponen yang berperan sebagai stabilizer. Yang ini resistor. Ini dibuat 100 atau 1000 ohm atau 1 kilo. Kemudian di jenernya ini berapa volt? Mari kita ukur ya. Jadi tadi di sini 25, berapa itu? 25 pas ya. 25 di titik di kaki jener ini 12,5 berarti jenernya jener 12,5. Jadi jener ini penentu tegangan. Walaupun tegangan yang keluar dari trafo ini berubah-ubah, maka di titik ini akan sesuai dengan tegangan pada kaki jenernya. Kalau jenernya misalnya kita ganti dengan 6 volt, maka di titik ini juga akan 6 volt. Kalau jener ini kita ganti yang 12 volt, maka di titik ini juga akan 12 volt. Bagaimana kalau jenernya tidak dipasang? Bisa kita coba nih, bagaimana kalau jenernya tidak dipasang. Maka tegangan di sini nanti akan tidak terpengaruh oleh jener. Nah, ini kita angkat saja. Maka kalau kita ukur, tegangan di sini tidak akan berubah. Jadi antara di sini 25,4, setelah lewat resistor tetap 25,4. Jadi resistor ini tidak mempengaruhi tegangan yang keluar di sini. Kalau arusnya berpengaruh, tetapi tegangannya tidak, ya kan? Jadi di sini 25,4, di sini 25,4. Tetapi kalau kita kembalikan, jenernya kita pasang lagi, maka tegangannya akan manut dengan jenernya 12,4 atau 12,5. 12,4 ini terukurnya. Kalau tanpa jener 25, giliran pakai jener 24. Bagaimana apabila jener ini diganti dengan resistor biasa? Ini resistor, yang jenernya juga resistor. Apabila resistornya ini sama, resistornya ini 1 kilo atau 1000 ohm, yang di sini 1 kilo atau 1000 ohm sama, maka tegangan di titik tengahnya ini adalah separuh dari tegangan di sini, separuh dari 24,6 atau 2,8 ini. Hampir 25, berarti ini turun lagi, ini udah turun. Jadi intinya di sini 24. Kalau di sini resistornya sama 1 kilo 1 kilo, maka di sini akan 12. Jadi kalau resistor istilahnya tidak menyetabilkan tegangan, tetapi membagi tegangan. Kalau ini 24, di sini 12, kalau jenernya 12. Kalau pakai resistor misalnya kita ganti pakai resistor yang 1 kilo, maka di titik ini nanti akan separuh dari ini. Bisa kita buktikan kalau pakai resistor, berfungsi sebagai pembagi tegangan. Oke, berikut ini kita akan dukur setelah ditambah transistor.
Jadi kalau yang tadi belum ada transistornya, hari ini kita akan mengukur setelah ada transistor. Kita ukur ulang di bagian pokoknya, tegangan positif negatif pokoknya di sini. 24 volt. Jadi 24,4 di basis atau di jenernya 12,3. Jadi terukur di basis atau di jener ini 12,3. Output diameter terukur 12,0. Apa yang terjadi? Berarti di basis selalu lebih tinggi dibanding dengan di emitor. Pada normalnya, setiap melalui satu transistor, tegangan ini akan berkurang sebesar 0,4 sampai 0,7 volt. Jadi kalau di basis di sini 12,4, di emitor akan turun sebesar sekitar 0,4, karena dari 12,4 menjadi 12, berarti turun 0,4, berkurang untuk VBE, basis emitor, basis 12,3, emitor akan berkurang 0,3 atau 0,4 volt. Nah, jadi walaupun tegangannya di emitor ini lebih rendah daripada di basis, tetapi arus di emitor lebih besar dari basis. Jadi basis 12,3, emitor pas 12, sehingga berkurang sebesar 0,3 atau 0,4 volt. Maka kalau kita pakai untuk menghidupkan kipas, kalau 12 volt di basis ini untuk menghidupkan kipas nggak mau hidup. Ini kipas DC 12 volt, tetapi kalau di emitor kuat, ini kuat di emitor itu. Nah, di sini tegangan emitornya kuat, 12 volt di emitor kuat, tetapi 12 volt di basis tidak kuat. Di emitor kuat, ya kan? Berarti arusnya di emitor lebih besar daripada di basis. Demikian kira-kira cara kerja dari rangkaian power supply, atau catu daya, atau sering juga disebut dengan adaptor, yang mudah-mudahan sejak kita lihat tadi keterangan pada gambar sampai pada prakteknya dengan hasil pengukuran yang seperti itu, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan tersendiri dan bisa menambah wawasan. Sekian, jangan lupa tolong subscribe dan like, komen apabila Anda berkenan, supaya channel ini bisa lebih berkembang.